Kayaknya kalau kuliah di Jakarta kayak akan capek di jalan gitu ya, mikirin tugas lah, mikirin Tua ini di itu, jalan tua di ya. jalan betul. Bahasa Thailandnya nggak punya uang apa? Mai mitang. Kalau punya uang? Mitang. Mit. Welcome to Alumni Talk series pertama. Di sini ada inspirational podcast. Jadi nggak hanya mahasiswa aja nih yang punya podcast, tapi alumni juga punya podcast biar kelihatan alumni ini sekarang ngapain aja sih, tersebar di mana aja kayak gitu. Dan sekarang kita udah sama seseorang yang jeng luar biasa sekali. Hari ini akan bicara soal beasiswa, soal pengalaman dia di luar negeri, soal hidup dia di luar negeri gimana. Ada Alim Bubu Sorga, yeay. Halo. Tepuk tangan dong. Halo semuanya, terima kasih Mbak Helen ya. Mbak Helen, padahal kita sangatan ya. Gimana apa kabar Bubu? Alhamdulillah baik. Baik ya. Saya perkenalan dulu ya. Boleh. Saya Alim Bubu Sorga, biasa dipanggil Bubu. Saya alumni ilmu pemerintahan, mengambil kelas internasional IGOV angkatan 2013. Asal Sulawesi Selatan. Jadi udah berarti 7 tahun yang lalu ya masuk UMY. Ya 7 tahun di UMY, sekarang balik ke Jogja. Jadi gini Kangen Bu, sih. kita tuh di IP kan punya mahasiswa podcast kayak gitu. Nah sekarang kita mencoba untuk mengumpulkan alumni untuk podcast juga, biar ada sharingnya, biar ada gimana sih alumni IP tuh kerja nggak sih, atau kerjanya bisa di mana aja, dan pengalaman lainnya. Dan you are the first speaker gitu, first narasumber di sini. My pleasure. Berarti kamu tahun 2013 lulusnya bulan apa, tahun berapa? 2017 dengan saya. 2017 Juli. Bulan periode Juli ya? kedua. Periode kedua. Berarti ya nggak sampai 4 tahun lah ya? Ya nggak sampai 4 tahun. Oke. Nah terus sekarang ngapain nih? Kembali lagi ke Jogja, kangen dengan Jogja kah atau? Iya, kangen dengan Jogja, kangen dengan suasana UMY jelas. UMY bikin nyaman ya? Bikin nyaman. Ya. Okay. Banyak cerita lah di sini. Sekarang lebih sibuk untuk independent riset, sekaligus ngembangin startup bareng teman. Di bidang proofreading. Lebih ke English, grammar. Masih dunia akademis ya? Ya, masih agak mendekat lah ke dunia akademik. Terus ketiga, sambil nyiapin persiapan ke depannya buat ya planning ke depannya lah yang terbaik ya. Nanti kita kulik lagi ya. Ya, siap. Tapi aku mau nanya nih pertama, Bubu ini kan dari IGOV nih. Betul. International Government Affairs of Administration. Government Affairs and Administration. Ya. Kenapa milih IGOV dulu pas masuk ke sini dan tahu kelas internasional? Oke, sebenarnya ini ceritanya agak lucu sih. Pas saat di Sulawesi kemarin, di rumah itu pengennya kerja di Jakarta. Kuliah di Jakarta gitu. Kayaknya keren gitu kuliah di Jakarta ya. Cuma coba sana, fly ke Jakarta, terus apply beberapa universitas swasta di sana. Dulu lucunya search by Google gitu, search on Google. Nah itu ada universitas kayak swasta yang lumayan terkenal lah di sana. Nah, apply, lolos alhamdulillah, tapi gak nyaman gitu suasananya di Jakarta pada saat itu. Gak ada boleh Gojek. Nggak disebutin sih gitu? Kan udah berapa tahun yang lalu nih? Ya, ada lah. Nantinya ini kan institusi kenapa saya ke sana. Institusi di sana, terus ngalamin kemacetan Jakarta, riwahnya Jakarta gimana, belum ada Gojek, belum ada Grab, belum ada Uber lah, yang bikin akses kemana-mana itu gampang kan. Nah susah kemana-mana. Saya pikir-pikir kayaknya kalau kuliah di Jakarta kayak akan capek di jalan gitu ya, mikirin tugas lah, mikirin tua di jalan betul. Nah akhirnya pada saat itu coba cek di internet lagi. Universitas di Jogja gitu. Salah satunya pada saat itu saya lihat UM-nya itu salah satu yang terbaik untuk swasta di Jogja. Wah. Lihat cari informasi untuk pendaftarannya ternyata ada jalur rapor. Jadi saya pikir kenapa saya nggak coba ya untuk jalur rapor untuk sebagai ini pertimbangan nantinya.
Nah saya coba apply melalui jalur rapor, alhamdulillah keterima gitu. Itu awalnya pengen ambil internasional karena pengen bisa bahasa Inggris gitu. Berarti itu IP itu langsung pilihan pertama ya? Pilihan pertama, ya dulu. Wow. Karena ada international class, kayaknya keren nih. Motivasi saya itu adalah keren nih ngomong sama bule Keren gitu. ya? Keren itu aja pertama dulu, keren nih ngomong sama bule kan. Cobalah apply di iGov gitu. Terus alhamdulillah keterima kan, dan akhirnya berangkat sendiri ke sini, daftar ulang dan lain-lain. Terus senangnya saya jalur rapor itu gak ada biaya administrasi. Dan kita nggak usah ini nggak sih, nggak usah tes-tes gitu. Ya nggak usah Cuma tes-tes, dari langsung rapor. dari lapor doang kan. Ya udah saya langsung pada saat itu juga ke Jogja, daftar ulang, balik Sulawesi lagi. Habis itu mendekati mata baru balik lagi. Balik lagi. Kos-kosan udah pada habis kan. Jadinya Oke. ya lumayan susah nyarinya kosnya di situ. Akhirnya dapat di belakang UMY. Nah, pengalaman pertama di Jogja tuh ya menurut saya sangat nyaman sih. Maksudnya kayak suasana sangat kental ya budaya di sini. Terus ya seperti kakak saya bilang sendiri, kayaknya Jogja tuh memang untuk orang belajar gitu katanya. Akhirnya saya merasa nyaman di sini. Terus selama di iGov juga ketemu orang-orang baru, terus apa lagi namanya, dengan latar belakang yang berbeda, dan akhirnya mencoba untuk bergabung gitu. Dulu kamu Menikmati. tuh 2003 iGov tuh kan dari 2010 ya? 2010 betul. 10 berarti 10, 11, 12, 13. Kamu angkatan keempat itu ya? Angkatan ketiga. Oh, ketiga. Iya, keempat betul. Keempat. Ya. Satu kelas berapa? Sekitar awalnya nih ya, sekitar 20-an lebih. 20-an Tapi lebih. yang bertahan itu mungkin 10, 18, 17-an lah. Nah, itu Ada yang pindah ada yang pindah di ya. reguler Iya, atau ada. pindah kuliah juga ada ya? Ada yang pindah kuliah, ada yang berhenti. Kayaknya ada yang berhenti, terus seleksi alam lah. Seleksi alam. Seleksi alam. Ada yang tidak kuat dengan bahasa Inggris juga. Karena saya pikir adalah bahasa itu terkadang momok yang menakutkan bagi beberapa orang ya. Nah, jadi sebisa mungkin kita survive-nya itu memotivasi diri sendiri sih di situ. Saya pikir di situ. Oke. Selama di apa namanya di iGov nih, kayaknya dulu tuh kan kayak kelasnya spesial gitu. Spesialnya ya kayak ya karena dia pakai bahasa Inggris. Dulu kan ada ruangan-ruangan itu kan masih kumpul jadi di sini kan, belum Iya, ada di betul. Pasca juga Di kan. gedung, ya. Apa sih yang membedakan menurut kamu kelas reguler dan juga kelas internasional? Sebenarnya tidak ada secara kurikulum, tetapi bahasa pengantar itu Jadi full English? Full, ya, karena kita skill bahasa Inggris berbeda, akhirnya kita bernegosiasi awalnya bagaimana kita half English, half Indonesians first gitu. Jadi setengah bahasa Inggris, setengah bahasa Indonesia. At least kita dapat bahasa Inggrisnya untuk memotivasikan, karena persiapan apa yang kita pikirkan adalah ada exchange program nantinya. Terus ya jelas kelas yang sendiri gitu ya, walaupun sangat Dikit dikit ya. ya, sangat dikit. Kelas Lebih sendiri intimate guys. intimate, ketemunya orang-orang itu Orang itu aja. ya, ketemunya ya akhirnya jadi sahabat juga kan. Ya dengan berbagai macam lah gitu selama kuliah di iGov. Nah disitulah kayak saya pikir sebenarnya nggak ada yang membedakan sangat reguler. Kami juga pertama kalinya mencoba untuk merge atau bergabung dengan kawan-kawan reguler, teman-teman di IP ya, karena kita adalah kesatuan IP Kesatuan, menurut ya. saya gitu. Ya hanya bedain ininya aja ya, pengantar bahasanya, Pengantar karena bahasa. internasional dan goalsnya adalah exchange. Iya, gitu ya. goalsnya dan exchange, dan mungkin international exposure-nya kali ya. Kayak misalkan seminar-seminar internasional, dapat informasi beberapa gitu. Terus apa lagi namanya, keinginan kedepannya kayak gimana. Terus kita punya apalagi skill untuk presentasi dalam bahasa Inggris kayak gimana, itu sih. Kalau dari segi pengalaman kamu tadi bilang exchange kan, exchange dulu kamu di mana? Exchange-ku di Thailand, Khon Kaen Di University. Thailand. Iya. Jadi sama kayak S2-nya ya, tapi S2 kan di Thammasat University. Oke, kalau dari exchange itu
gimana sih bisa milih universitasnya, kemudian apa syaratnya kayak gitu, berat nggak sih? Kadang tuh banyak mahasiswa yang nggak mau di kelas internasional karena udah takut duluan, Betul. takut karena nanti exchange ya, nanti ketemu sama orang-orang yang kita nggak ngerti bahasanya Iya, gitu. betul. Padahal kamu udah bilang ada half English, half Indonesian kan? Itu Practice gimana? makes perfect kan ya. Kalau aku sendiri sih dari awal memang kayak keren nih ngomong bahasa Inggris itu pertama ya. Jadi Karena udah punya saya motivasi pengen betul, ya? pengen banget gitu pinter bahasa Inggris Iya, iya. dari awal. Terus seneng kalau kayak ada apa orang-orang ketemu orang bule excited lah gitu. Padahal mereka biasa aja sih sebenarnya. Sama orang bule itu sama-sama aja menurut aku. Iya. Cuma apa ya? Orang-orang bilang sih adalah bahasa Inggris itulah bahasa uang ya. Kayak maksudnya kayak ya orang-orang bilangnya kayak itu skill bahasa itulah salah satu aset gitu. Nah, pertama itu selain exchange pernah ikut summer school juga di Jerman. Itu bareng Berarti itu sebelum exchange? sebelum Itu exchange. semester berapa, Bubu? Semester 3 kalau nggak salah. Wow. Kalau bukan semester 3, 4 gitu. Itu pertama kalinya langsung jauh ke Eropa. Semakin excited di situ kan. Jadi kayak kalau temanya itu pembahasan terkait gender, diversity dan politics, komparatif antara Indonesia dan Jerman di Berlin itu. Sama ya salah satu dosen ditamu dulu di iGov. How you can get that opportunity? Dapat informasi aja, terus coba cuma ikut. dikasih tahu bakal ada summer school Iya, ada gitu. summer school, saya join, terus tanya orang tua ACC ya ikut. Nah, pertama kalinya lihat dunia mungkin ya, dunia belahan bumi sebelah ya gitu ya. Ya walaupun agak-agak tengah sih sebenarnya Eropa ya. Ya Jadi itu sekalinya pergi ke luar negeri ke Eropa ya? ya Wih, betul. keren banget. Itu kayak pengalaman baru gitu, ketemu orang-orang baru, shock culture-nya juga iya, terus bagaimana apa ya budaya orang luar di sana kayak gimana ya, itu semakin membuat saya untuk interest untuk explore apa ya skill bahasa Inggris sekaligus dunia ini gitu. Nah di situ banyak hal. Nah akhirnya kesempatan itu datang lagi karena exchange kan. Awalnya exchange pertama itu kemungkinan di USM karena pada saat itu Malaysia. pada saat itu ada 2 universitas doang kalau nggak salah, itu ada sama 3 sih sama Australia, USM sama Thammasat, sekaligus Flinders University itu dual degree kalau nggak salah atau double degree. Tapi untuk Flinders ini lumayan mahal lah, jadi ya kesempatannya akhirnya pengen USM dulu. Cuma pada saat mulai masuk exchange, masa-masa exchange Semester 6 ya? semester 5. Oh, 5. Semester 5 itu banyak banget dibuka universitas yang MOU UMY dengan beberapa universitas, khususnya iGov buka MOU, akhirnya banyak pilihan dan akhirnya dapat di Konken. Sebelumnya kayak di Konken itu kayak wah. Dapat itu kamu you choose by yourself atau Awalnya Thammasat. Oh, awalnya awalnya Thammasat. Thammasat. Cuma Thammasat pada saat itu milih 1 orang aja dan itu perempuan. Oke. Itu dari alasan dari director kemarin itu 1 orang, jadi akhirnya milihnya Thailand agak ke utara lah. Tapi tetap pengennya itu kan awalnya kan pas kamu mau exchange hanya 2 yang dibuka, Iya. USM sama Thammasat. Tapi dari awal emang pengen Thailand. Kayak menarik aja gitu. Coba Oke. sesuatu, kata-kata orang sih apa ya, budaya Malaysia tuh mirip-mirip Indonesia. Walaupun itu Iya, sebenarnya nggak betul. Katanya kan serumpun. Tapi menurutku itu nggak betul. Karena habis dari Malaysia juga. Tapi saya pikir Thailand itu agak menarik gitu ya. Dengan apa Buddhisnya secara culture, religions dan lain-lain kan. Nah, akhirnya milih Thailand ke utara, belajar di sana dan ternyata asik sekali gitu. Saya pada saat itu exchange 1 semester di sana sekitar 3 bulan. Kita lebih banyak field trip. Pelajarannya banyak field trip. Itu pertama kalinya field trip, terus dosen-dosennya sangat welcome, sangat senang dengan kita. Terus teman-teman juga banyak di sana. Akhirnya saya senang nih, bahagia nih di Thailand gitu. Saya senang dengan orang-orang di sini, kayak sangat welcome lah dengan orang-orang luar. Ya. Nah, jadi sebetulnya untuk exchange itu kita bisa milih ya, bisa milih. Iya, bisa milih, betul. Universitas selagi itu tersedia gitu kan. Betul. Nah, kalau soal jurusan gimana, Bu? Soal jurusan itu ada beberapa jurusan kan. Kan kita IP nih. IP, nah, betul. apakah jurusannya itu kita juga bisa milih atau memang harus
linear kayak gitu. harus linear. Seharusnya untuk linear karena kita punya transfer credit. Oh Jadi iya, betul. betul. Jadi sebisa mungkin mata kuliah atau jurusan yang kita pilih, mata kuliahnya itu bisa ditransfer ke program kita di UM-nya gitu. Nah, inilah keunggulan menurut saya sih, salah satu keunggulan keunggulan dari apa ya, ilmu pemerintahan, maksudnya internasional, karena kita nggak terlalu harus full 1 semester untuk mengulang segalanya kan. Iya. Jadi ada beberapa nilai yang bisa ditransfer. Jadi hanya beberapa kredit yang kita bisa cukup pikirkan untuk diulang, atau bahkan ada spesialnya tuh kemarin hanya cukup remedi aja gitu. Nah ini jadi bukan sebuah beban jadinya kan, kita pertukaran pelajar, dapat international exposure-nya di sana, terus kenal orang baru, liburan juga iya, ya kan? liburan Jalan-jalan. juga itu paling penting. Liburan jalan-jalan juga, terus buka relasi baru juga kan. Nah itu jadi kita gak terlalu mikirin untuk transfer kredit juga nantinya di UM-nya gitu. Nah itu, jadi buat teman-teman jangan takut ya, buat mahasiswa-mahasiswa yang mungkin sekarang masih semester awal-awal, bahwa di iGov itu nggak terus bahasa Inggris terus gitu. Kadang kita bisa negosiasi sama dosennya, kemudian untuk exchange juga, ya itu bisa diperbaiki lah soal bahasa. Betul. Ya gitu. Jadi jangan takut. Dan setelah pengalamannya Bubu soal S1 di sini, kemudian punya pengalaman internasional banyak gitu ya. Akhirnya kan lulus nih, lulusnya 3,5 tahun ya. Jadi nggak sampai 4 tahun loh. Kelas internasional bisa lulus 3,5 tahun, itu kayak menurut aku sebuah pencapaian juga, karena pakai bahasa Inggris kan. Iya betul, dari skripsinya pakai bahasa Inggris. Setelah itu setelah lulus nih, pas lulus S1, apa yang dipikirkan setelah itu? Setelah lulus S1 memang sudah mantapkan diri untuk dunia akademik gitu. Jadi ada keinginan memang untuk lanjut S2. Nah lanjut S2 ini sangat menarik nih, kayaknya banyak pilihan. Pada saat itu sering banget hadir apalagi namanya acara-acara event terkait international scholarship. Iya. Dulu banyak banget itu. Sampai tawaran-tawaran kalau kuliah di luar negeri gitu kan. Iya betul itu, dan sering ikut motivasi orang-orang bagaimana caranya lolos di kuliah di luar dan lain-lain kan, itu sangat menarik. Menurutku itu adalah efforts atau usaha sendiri ya untuk ikut itu. Terus saya melihat bahwa dunia akademik itu dan keinginan untuk lanjut S2 kan. Nah, di S2 ini banyak pilihan. Sebelum memutuskan di Thammasat ya? Memutuskan di Thammasat. Gimana? Pada saat itu sempat masih di dunia akademik, sempat keluar bentar kerja, cari pengalaman lain lah. Nah, maksudnya di salah satu perusahaan startup ya di Jogja, di kontrak 4 bulan. Terus selama kerja itu juga semangat untuk nyari S2 itu, belajar bahasa Inggrisnya, persiapan segala persyaratan untuk apply-nya dan lain-lain. Terus akhirnya sih negosiasi lagi sama bos, kalau misalkan ketika kerja itu saya mau fokus nih, seniatnya memang melanjut S2, cuma ini pengalaman lain menurut saya, kerja di sebuah perusahaan itu pengalaman yang berbeda gitu. Nah setelah itu coba apply paling pertama itu di Konken University. Di Thailand lagi. Kayaknya sudah terlalu cinta dengan Thailand ya. Ya mungkin second home. Second country. Itu apply-nya di Konken, ada beasiswa full funded namanya GMS ASEAN Scholarship. Itu apply pertama. Terus kedua, Thailand kan paling awal-awal, lumayan lagi agak awal untuk apply-nya. Terus coba di Thammasat juga untuk aplikasi dulu. Habis itu nunggu beasiswa lainnya kan, kemungkinan kayak beasiswa yang ke Eropa. Terus LPDP itu di quarter ya, mungkin sekitar Juli, September, Agustus, September gitu. Nah tapi pada saat itu udah selalu keluar pengumuman kuliah di Thailand nih, di Konken dulu. Alhamdulillah di Konken dapat full juga. Terus mulai consider nih, tunggu yang lain, kata orang tua itu udah rezeki itu, jangan yang Konken disia-siakan. Pada saat ingat banget itu bulan puasa ya 2018, bulan keluar pengumuman juga yang di Thammasat. Nah keterima juga. Itu berapa beda bulannya? Beda sekitar sebulanan lebih. Sebulanan lebih lah. Yang di Thammasat keluar full funded juga, dan akhirnya
decide ke Thammasat itu karena pengen dapat suasana yang berbeda. Karena kemarin exchange kan pernah Exchange sudah Konken. Konken University, terus akhirnya milih Thammasat, terus pengen apply lagi nih yang DAD Jerman nih. Cuma kata orang udah cukup di situ. Ntar hilang semua kesempatannya, kamu nggak ambil gitu. Akhirnya coba ya udah ambil berangkat di Thailand, ngurus segalanya dan lain-lain. Berarti Bubu itu pilihan pertamanya untuk melanjutkan S2 itu di Thailand ya? Enggak sebenarnya. Kalau saya sih nggak ada preferensi. Yang penting itu full Apply gitu ya? Kata orang kan coba aja semua opportunity, nggak tahu yang mana yang pecah gitu. Oke. Terus preferensi saya awalnya saya sangat ideal ya, pengen kuliah di Amerika, Eropa atau Australia gitu. Tapi akhirnya semakin kesini kayak ya gue cukup inilah full funded aja gitu, pokoknya gak mikirin biaya lagi gitu, ya, intinya betul. itu gak mikirin biaya dimanapun sebenarnya. Cuma ya akhirnya dapat di Thammasat, terus dengan dengar orang-orang juga bahwa kampusnya bagus untuk politik dan lain-lain, ya udah gitu milihnya di sana. Oke. Sebelum jauh memilih S2 nih, sebelum kita ngomongin persyaratan ya, yang mungkin menurut aku juga akan banyak banget, apa hal lain yang mungkin menjadi consideration, maksudnya di luar tadi Bubu bilang soal ya karena sudah pernah di Thailand, kemudian jadi second home mungkin ya, terus habis itu ada concern bidang mungkin yang akan diminati, apalagi sih yang menjadi consideration untuk ya udah nih gue mau di Thailand aja. Oke. Sebelumnya pas S1 sering apply international conference dan presentasi paper di Thailand gitu. Jadi dulu memang lumayan produktif ya, maksudnya pas S1. Pas S1 tuh udah produktif ya? Nulis gitu, apply di conference mana, apply di sini, terus cobalah di sana. Dan ya saya pikir ketemu mereka itu sangat welcome dari awal, kayak saya merasa warm aja, nyaman ya. Sempat juga ada conference kayaknya Iconpo di Thammasat itu, ya saya coba apply di situ juga dan akhirnya presentasi di sana juga. Nah, menurut saya akhirnya ya saya sudah lumayan mengenal nih kata ini sejak 2015 itu sampai 2017 S1 itu bolak-balik Thailand terus. Tiap tahun itu pasti ke Thailand. Nah, di 2018 alhamdulillah kembali lagi ke Thailand kan karena keterima S2. Nah, ya itu saya pikir udah ini negara menurut saya sudah paling nyaman, salah satu yang ternyaman. Mungkin saya sudah kenal secara cultural, secara budaya, cultural ya budaya sih, maksudnya secara apa ya, bagaimana survive di sana, terus masalah lain-lainnya, culture shocknya udah nggak terlalu. Nah akhirnya decide lah udah di Thailand. Oke. Kalau soal syarat nih, jadi kan Bubut tahun 2017 bulan Juli ya selesai, kemudian 2018 ya berangkat. Ya 2018 berangkat Agustus. Artinya kan ada waktu untuk mempersiapkan nih. Nah, mempersiapkan beasiswa S2 itu sebetulnya harus dari kapan dan apa aja sih yang harus dipersiapkan? Oke. Kalau aku sih menurutku ya, persiapan kalau pengen studi lanjut itu dari sejak kamu S1. Sejak bagaimana kamu beraktivitas ya, saya masuk S1 karena nanti diminta motivation letter atau statement of purpose. Di situ banyak yang harus kita ceritakan apa pengalaman kamu sebelumnya. Nah, disitulah bagi menurut saya adalah kita aktif di organisasi, aktif berkolaborasi misalnya riset-riset dosen dan lain-lain. Kalau misalnya pengen lanjut S2, terus apapun yang bisa menjual dirimu lah untuk ya bahasa saya adalah menjual dirimu untuk mempropose kayak kamu benar-benar layak gitu. Kamu layak, kamu pengen nih lanjut S2 dan dapatin beasiswa itu. Nah, disitulah dari sejak S1. Banyak S1 semester berapa, Bu? S1 semester. Kadang kan soalnya kalau S1 tuh kan masih semester 1 2 bingung mau pindah atau aku tuh nanti mau ngapain kan belum tahu. Betul. Nah, itu kira-kira idealnya semester berapa? Saya semester 4. Wow. Saya dari semester 4. Semester 4. Iya, semester cukup early enggak sih? Iya, cukup early. Karena semester 1 kan udah kalau semester 1 kan masih struggle untuk mata kuliah. Kan kita bener adaptable, terus bener fokus ke apa yang dari SMA ke kuliah kan itu hal yang berbeda gitu. Nah, dari semester 4 itu ya sudah mulai
shape bahwa aku pengen lanjut S2 nih, kayaknya menarik. Apalagi banyaknya motivasi kan dari luar kayak, Yeah. ih ada senior nih yang kuliah di UK, kayak ih keren ya gitu. Yeah. Ada yang kuliah di sini keren gitu ya. Ketemu dosen-dosen, misalnya salah satu dosen kita juga di UMY misalnya alumni UK, alumni Amerika, keren banget ya gitu ya. Gimana ya caranya? Aku pengen juga gitu ke sana. Itu sesuatu yang motivasi sih, akhirnya pengen kuliah di luar negeri. Nah, disitulah menurut saya semenjak kamu S1 itu cobalah mempercantik lah CV ya, intinya CV di situ itu biar lebih bisa dijual. Bahasa saya bisa dijual ke apa lagi namanya yang akan nge-funding gitu. Karena mereka pasti nggak mau nge-funding orang-orang yang nggak serius untuk ini, yang punya kejelasan gitu intinya di situ. Itu sih menurut aku. Nah, untuk masalah dokumen sih kemungkinan ya 6 bulan cukup lah untuk mempersiapkan dari bahasa Inggris. Terus 6 bulan cukup. Statement bahasa Inggris itu kan IELTS atau enggak TOEFL gitu ya, kan. TOEFL, Nah, dulu Bubu pakai apa? IELTS. Berapa IELTS-nya? Itu dipersiapkan dari sebenarnya mulai sempat ke Pare. Tapi bentar doang, tapi habis itu sekitar 2 bulan 3 bulan. Karena itu sudah mepet waktunya, akhirnya memberanikan diri untuk ngetes. Oh wow, dan langsung hasilnya 6,5 ya? Ya sebenarnya kayak menurutku kalau hasil 6,5, misalkan kita mau IELTS itu hasilnya itu sebenarnya dari sejak namanya bahasa ya, kita harus practice dari awal. Karena itu tesnya adalah skill English. Makanya kalau misalnya di kelas iGov itu juga menguntungkan karena kita dipaksa ya kan, betul. untuk berbahasa Inggris. Terus apalagi persyaratan yang mungkin harus dipikirkan dan dipersiapkan, misalnya kayak tadi Bubu kan bilang organisasi ternyata penting. Iya betul. Ternyata mendukung. Ekstrakurikuler dan lain-lain. Ya saya semenjak kuliah ya ikut organisasi lumayan, ya menurut saya sih lumayan banyak sih ya. Sampai teman saya bilang baliknya jam 8 malam. Ngapain kamu di kampus terus gitu ya. Ya saya lihat itu karena ya gabung kayak mungkin sama dengan Helen ya, Student English Activity kita alumni ya. Bener. Kita alumni sana. Student English BEM juga, terus ada organisasi iGov juga sendiri, terus ya itulah yang saya coba ikutin, terus ngikut sama dosen juga untuk ini. Berarti dari awal yang penting itu pertama yang tadi sudah dikatakan sama Bubu, persiapan. Apakah kamu mau S2 apa enggak itu ya harus dari sejak dini sejak betul. Di kuliah kamu mau S2. Nah, Bubu mau memutuskan untuk S2 di dalam negeri atau luar negeri? Kan tadi langsung ya karena kita tahu tadi Bubu sudah ceritakan soal ya kenyamanan, culture di sana dan lain sebagainya. Apa nggak ada kepikiran untuk S2 di dalam negeri? Ada kepikiran. Pada saat itu seperti saya bilang, saya coba semuanya. Termasuk di dalam negeri? Dalam negeri, iya. Saya coba apply di UGM, udah lengkap persyaratannya. Tinggal daftar aja nih. Tapi keluar pengumuman di luar ya udah. Jadi daripada saya ngeluarin uang pendaftaran lagi ya. Iya. Pendaftaran lagi ya, saya lebih ya udah ngirit ya. Kita sebagai mahasiswa harus gitu, benar. Kita harus itu trik juga itu. Daftar dalam negeri, mungkin kampus negeri di Jogja ya juga saya daftar di situ. Tapi akhirnya dapat di luar. Alhamdulillah. Oke. Mungkin ada lagi yang mungkin harus dipersiapkan untuk teman-teman barangkali yang pengen kuliah di luar negeri, yang harus dipersiapkan sejak dini ya. Bukan misalnya kalau masalah dokumen mungkin statement of purpose dan lain sebagainya, itu kan tergantung ya kita menuliskan apa gitu. Ya, tapi untuk mempersiapkan nulis itu kita harus apa sih yang dilakuin, Bu? Nah, itu yang saya bilang, statement of purpose itu biasanya isinya tentang dirimu ya, apa yang kamu lakukan sebelumnya, sekarang dan kedepannya kamu pengen gimana. Di situ ya yang akan sulit adalah ketika kita nggak ngelakuin apa-apa sebelumnya. Terus kamu bingung mau nulis apa kan? Ya itu. Mau nulis percintaan aku aja, Bu. Ya, logiknya di sana kan. Nah, kita ngelakuin apa yang membuktikan bahwa kamu benar-benar pengen nih lanjut S2, pengen nih kayak pengen nih kayak misalkan kenapa univ ini, beasiswa ini bisa memilih kamu gitu. Karena keseriusan kamu dari sebelumnya tuh belum kelihatan gitu. Begitupun menurut saya sih untuk kerja juga gitu ya. Jadi kerja pun kayak orang-orang yang
aktif dari sejak kuliah itu menurut saya ya, menurut pribadi itu juga menjadi pertimbangan untuk kerja. Mungkin karena kita organisasi dilatih emang kayak ada leadership, time management itu dilatih dari sana benar-benar digambleng. Walaupun kita ya di organisasi yang volunteer ya, kita nggak dibayar, nggak dibayar sama sekali. Tapi saya pikir itu adalah sebuah investasi untuk melatih skill kita. Berarti harus perbanyak organisasi, karena perbanyak organisasi juga perbanyak jaringan kita iya, juga betul. ya kan. Terus tapi harus balance juga sih dengan akademik. Iya betul. Kalau kamu ingin lanjut S2 kan ya walaupun banyak univ itu mempersyaratkan 3.0 ya IPK minimal ya. Tapi ya menurut saya kalau misalkan kita nih ada perbandingan, kita masing-masing punya skill, ada 2 orang nih punya skill yang sama, organisasi yang banyak. Tapi IPK yang satu nih 3,5, kita 3,0. Logiknya yang dipilih siapa biasanya ya. Logiknya di situ. Saya pikir kayak gitu, harus ada sesuatu yang lebih lah dibandingkan yang lain gitu untuk kenapa dipilih. Ngomong-ngomong soal balancing antara kuliah dan organisasi. Tadi aku juga tahu banget dulu Bubu organisasinya banyak banget juga. Di kampus aja aku ngeliatnya banyak sibuk, apalagi di luar yang aku nggak tahu gitu kan. Gimana caranya balance antara kuliah dan juga organisasi? Karena aku tahu kamu adalah mahasiswa yang waktu itu lulus dengan IPK 3,8 sekian, ya kan? Nah itu gimana? Ya itu sih kalau tipsku sebenarnya saya bukan orang yang sangat rajin banget ngerjain segala sesuatu tuh dari sejak awal atau sebelumnya. Cuma saya coba itu adalah multitasking. Misalnya selama berorganisasi juga sambil mikirin apa yang akan aku tulis untuk tugas. nih. Nah, apa yang aku tulis untuk tugas, terus tetap ingat tugas. Biasanya kan ada orang fokus ke satu hal aja, melupakan ke hal yang lain. Kalau aku coba mikirin tugas juga selama di organisasi, lagi ada kegiatan di organisasi, ini aku punya tugas ini nih, aku nulis apa, mulai mikirin idenya kayak gimana. Ketika selesai organisasi mungkin sehari tidur, habis itu mulai fokus ke sana, garap benar-benar kayak fokus gitu. Jadi itu sih menurut saya multitask. Tapi mungkin ada orang yang nggak bisa multitask. Kalau saya lebih ke multitask. Ada orang yang mungkin bisa time management. Tapi kalau aku time management lumayan ya susah. Oke, kalau dari Bubu sarannya adalah mencoba menjadi manusia yang multitasking. Ya, multitasking gitu. betul. Jadi bisa sekarang ngerjain ini, mungkin Bubu ini sekarang pikirannya nggak di sini juga betul, nih. Gitu itu kan. Betul sekali. Habis ini aku harus ngapain kayak gitu-gitu. Iya betul sekali. Saya sering gitu, sampai S2 sering gitu. Oke. Kalau soal kehidupan di luar negeri ini kan akhirnya tahun 2018 berangkat tanggal 10, seingat saya tanggal 10 Agustus 2018. Sekarang sudah 2021. Berarti udah 2-3 tahun ya? Iya, udah mau 3 tahun. Udah mau 3 tahun. Oh, luar biasa. Nah, mungkin ada pengalaman ketika S2 yang bisa diceritakan, yang baik-baik dulu aja. Oke. Karena kita hidup di luar negeri itu kan kadang orang tuh mikirnya enak ya, bisa kuliah di luar negeri gitu kan. Ya udah sekarang diceritain dulu enaknya apa, kemudian privilege-nya apa yang bisa didapatkan Bubu. Gimana tuh selama S2? Oke, itu betul sekali sih. Semua orang kan lihatnya enak-enaknya aja. Foto-foto di IG yang lagi jalan-jalan, yang lagi lagi nongkrong, lagi ini ya, itu orang lihatnya di situ. Tapi nggak mungkin kita akan melihatkan susah-susahnya. Iya kan? dong. Nanti kalau kita seneng-seneng orang kan cuma akan mencibir, ih gila ya dia main terus gitu. Iya. Tapi kalau susah, syukurin lo. Gitu. Betul sekali. Oke, aku lihat senangnya dulu ya. Yang alhamdulillah yang aku bilang senangnya itu adalah dari awal emang aku pengen lanjut kuliah itu full funded. Jadi benar-benar pikirin terkait budget untuk kuliah dan lain-lain itu udah nggak ada. Berarti semua di cover. Semua di cover, dari visa, tiket pesawat PP, terus biaya hidup alhamdulillah lebih dari cukup di sana. Dormitory juga. Apartemennya di sana juga nggak di cover, tapi maksudnya biaya hidup yang dikasih itu adalah untuk dormitory udah, dan itu masih lebih alhamdulillah bisa dipakai. Bubu jurusan apa sih di aku Master of Art in Asia Pacific Studies. Jadi dia interdisciplinary studies, tapi lebih concernnya aku kan kita ada concern nanti itu lebih ke politics.
Nah di situ terus apalagi biaya riset dan lain-lain, terus bolak-balik ke risetnya juga itu dibiayain. Jadi benar-benar blast bawa diri aja. Bawa Intinya. diri aja. itu menurutku yang paling nyaman pertama. Terus Kalau dirupiahin, Bubu dapat berapa tuh? itu mau 8 juta per Sebulan. Sebulan. Wow, gede ya. Gede ya. Saya pikir itu untuk beasiswa di ASEAN itu sangat ini ya. Ya tinggi termasuknya ya. Sangat baik lah. Sangat baik. Nah, sangat ini generous bahasanya. Generous, iya, iya, Generous, iya. Nah, di situ pertama itu senang sekali kayak kuliah gratis. Terus kedua mungkin selama S2 juga rajin ikut dari awal, memang sudah niatin bahwa saya nggak mau yang kerjanya hanya kuliah pulang aja. Karena dari S1 nggak gitu. Iya, dari gitu. Saya mikir kayak harus berjejaring nih dengan orang di sana gitu. At least akhirnya coba bergabung dengan PPI negara dulu. PPI Thailand. Ya, PPI Thailand. Ketemu teman-teman baru dengan beda-beda kampus, beda latar belakang, jurusan dan lain-lain. Di sana saya belajar banyak hal lagi kan di sana, bagaimana kayak suasana di luar negeri itu kayak gimana, berorganisasi di luar negeri itu gimana, dan saya pikir itu sangat menarik karena concernnya itu bukan berbeda ketika kita S1. Ketika kuliah di S2 tuh concernnya udah apa sih yang kita harus berikan ke masyarakat Indonesia, apa yang harus kita bisa bantu selama mahasiswa di Indonesia yang ada di sini, terus memperkenalkan kuliah di Thailand tuh kayak gimana. Itu yang berbeda, hal yang berbeda. Terus jenjang selama S2 itu saya 1 tahun 2 bulan ya kuliahnya. Nah, alhamdulillah selesai. Cepet banget, Bu. Iya, 1 tahun 2 bulan. Alhamdulillah Gila. selesai. Wow. Sekitar segitu, 1 tahun lebih. Itu di PPI itu saya nggak kurang tahu ya kenapa bisa ini dari PPI negara maju ke PPI kawasan dan akhirnya punya jabatan di PPI dunia juga. Berarti step by step ya iya, tapi di itu PPI. sangat cepat Oh, ya? ya. Bedanya misalkan Iyalah, kamu tahu 1 tahun 2 bulan loh lulus. sekitar 1 tahun 2 bulan lah gitu. Nah, seingatku itu aku mendaftar ya, awalnya perwakilan ini calon presiden permintaan, tapi kalau vote Ini yang di mana nih? Di Yang Thailand dulu. dulu. Nah, PPI negara akhirnya wakil presiden di PPI Thailand. Terus Itu langsung setelah, ketika Bubu S2, terus habis itu langsung ditawarin itu. jadi anggota dulu bentar, Anggota dulu beberapa bulan. Habis itu ada pemilihan presiden baru, akhirnya sempat ikut presiden, terus ditawarin sama presiden terpilih untuk menjadi wakilnya. Akhirnya jadi wakil presiden. Terus selang berapa bulan itu, mungkin 3 bulan ya kayaknya, ada kongres PPI kawasan. PPI. Ya, aku lihat di IG-mu betul Iya, waktu itu di Tiongkok, di Tianjin. Terus pada saat itu kayak teman-teman bilang kayak kamu ikut aja lah ke Tianjin gitu. Ya udah, coba kita ikut ke sana. Belum Covid ya waktu itu ya. Belum Covid, 2019 belum Covid. Aman lah ya. Aman. Ke Tianjin, gak tahu dari obrolan akhir kongres tuh kepilih menjadi wakil koordinator kawasan PPI dunia kawasan Asia Oseania, karena lingkup Asia Oseania itu berbeda kan. Terus akhirnya ternyata menjadi wakil koordinator kawasan Asia Oseania itu juga otomatis menjadi Dewan Presidium PPI Dunia. Jadi selama jenjang waktu yang sangat singkat ini 3 gitu ngelayanin, kayak 3 jabatan dalam satu tingkatan PPI, dan itu menurut saya suatu hal yang luar biasa dan pengalaman yang sangat luar biasa untuk belajar selama berorganisasi di sana gitu. Apa bedanya nih, Bu? Kalau dulu S1 kan kayak ya kita tuh jadi, menurut aku jadi orang yang selalu ngadain event. Oh, betul. Ya kan, kalau misalnya di BEM, di DPM, di SI kayak gitu, dulu kan event. Tapi kalau di PPI sendiri apakah ada yang membedakan? Yang menarik dari PPI itu sendiri, kita bisa mengenal semua teman-teman dari berbagai negara gitu. Jadi untuk informasinya, pada saat menjadi itu ada 57 PPI negara, sekarang ada 60 PPI negara. Mungkin ada yang nggak sadar bahwa ada masyarakat Indonesia yang kuliah di Kuba. Di Kuba, bayangin itu sesuatu yang ada anak Indonesia di kuliah di Kuba gitu, jauh banget gitu kan. Jadi bergabung dengan PPI itu akhirnya kita cross sharing antar anak-anak yang kuliah di berbagai macam negara. Terus walaupun kita berbeda waktu, nah disitulah mereka kayak problem di sini apa, sharingnya di sini, terus
ada problem ini, bagaimana how to tackle this problem dalam perspektif ini. Jadi itu hal yang menarik dan perdebatan, terus mengasah ya skill manajemen lagi, timetable kita, terus bagaimana leadership, terus communications dan lain-lain. Nah itu jadi sebelum orang-orang pakai Zoom untuk kuliah nih, kami sudah sebenarnya dari dulu udah Zoom terus, udah udah ya. paham dengan Zoom Betul, itu. betul. Karena ya keterbatasan itu gitu. Di situ yang bikin menarik sebenarnya, kayak jadi saya sangat rekomendasikan untuk mungkin Kuliah di teman-teman, luar negeri. Iya, teman-teman yang kuliah di luar negeri bisa cobalah Coba untuk bergabung untuk di PPI. PPI. Jangan cukup kuliah aja. Menurut Kuliah saya, pulang menurut kuliah pulang saya, gitu. ya. Karena itu juga bangun jaringan ya. Ya bangun jaringan. Nah itu sempat ada profesor saya nanyakan, kenapa kamu aktif sekali nih di organisasi? Menurut saya kamu nggak dibayar, kayak nggak dibayar, emang nggak Iya, dibayar, emang nggak volunteer dibayar. kan, namanya organisasi voluntary. Saya pikir bahwa ini adalah investasi. Saya nggak tahu salah satu dari mereka yang menjabat ini mungkin kedepannya jadi menteri. At least Ya, kita udah tahu kan, benar. saya nggak tahu mereka mungkin jadi orang penting salah satunya, saya nggak Dan tahu. kita butuh orang itu ternyata ya. Untuk jaringan Untuk gitu. jaringan. Saya pikir di situ. Jadi investasi tenaga, energi, terus uang mungkin ya, beberapa uang untuk ikut kayak gini ya, itu mungkin kita nggak bisa dapatin sekarang. Mungkin ada sesuatu yang sekarang juga, cuma jangka panjangnya tuh ada gitu. Saya pikir di situ. Terus profesornya jawab apa? Profesornya ya itu betul sih. Betul ya? Kata dia betul. Iya. Itu sesuatu yang ini. Oke, itu sisi lain ya dari kuliah S2 itu, menariknya adalah kita bisa kenal sama orang-orang mahasiswa Indonesia yang ada di luar negeri. Betul. Yang mungkin di belahan dunia lain juga gitu, Ya, karena betul. kita ikut organisasi. Itu organisasi. Nah, kalau soal kuliah sendiri Bu, even Bubu di S1 itu international class, kemudian S2-nya ya Pak tetap pakai bahasa Inggris Iya, kan, betul. bukan bahasa Thailand kan. Betul, international program juga. Itu ada nggak kesulitan atau gimana sih kuliah di luar negeri S2 itu, apa sih yang membedakan mungkin dari S1 dulu? Jadi harus dipersiapkan nih. Jadi nggak cuman gue keterima dan udah ternyata nggak punya prestasi kan? Mikirnya jalan-jalan doang. Jalan kan? doang. Nah, Iya, mungkin itu juga yang harus dipikirkan oleh iya, teman-teman betul. gitu. Saya ingat saya itu awal-awal kuliah itu benar-benar pressure. Jadi S2 itu jangan mikirin kita kuliah jalan-jalan bentar nih, enggak. Itu kita harus banyak baca. Intinya tiap minggu itu harus ada suplai bacaan, jurnal dan lain-lain dikirim oleh dosen, dan itu kita akan diskusikan. Dan nggak mungkin kalau kita nggak baca kan kita kayak orang bego di kelas ya, diam-diam aja kan. Nah di situ ya akhirnya benar-benar nge-force diri untuk lebih rajin membaca jurnal. Iya, aku pernah gitu loh Bu. Jadi aku pernah nggak baca, cuma terus karena aku sakit di kelas ya cuman kayak kambing congeng gitu diam. yang lain bisa ngomong apa, karena kita nggak tahu topiknya kan. Iya betul, itu akhirnya sampai di situ benar-benar kayak nge-force diri untuk ini. Jadi saya pikir kalau S1 udah jangan manja lah gitulah intinya ya. S1 tuh masih menurut saya proses kayak kita bagaimana mengadaptasi terus ini, tapi ketika masuk ke S2 itu benar-benar bacaan itu banyak. Itu kayak satu minggu itu ada beberapa banyak bacaan, belum beda-beda mata kuliah kan. Nah disitulah yang benar-benar saya force diri, terus sampai beli kacamata. Minus berapa Bapak? Enggak minus, Oh, cuma enggak. beli kacamata untuk ini antiradiasa biar menjaga lah protections gitu, preventif untuk ini kan. Nah disitulah kayak wow, ini baca terus kayak walaupun kita terkadang kayak jalan buka HP ada jurnal, terkadang kita baca terus highlight yang mana yang penting gitu. Itu ya jadi sisi lain dari orang melihat kita jalan-jalan, kita juga belajar ketika jalan-jalan itu gitu. Jadi di situ biar saya juga pikir, maksudnya kalau menurutku saya lumayan kompetitif sih orangnya. Saya bawa nama Indonesia. Nih. Nah, gini. Saya nggak boleh jelek-jelek amat dong dibandingkan anak-anak negara lain gitu. Saya harus outstand lah, at least mirip lah juga dengan mereka yang. Betul. Nah di situ yang saya coba untuk bangun ya, alhamdulillah lolos juga di sana, dapat 3,8an ini untuk IPK-nya gitu. Biasa. Ya itu saya coba di sana sih. Kalau di Thailand sendiri IPK-nya sampai berapa? 4, atau 4? 4,0 tapi
menurut mereka adalah itu susah banget, 3,5 itu susah banget. Berarti kamu hebat, outstanding student banget ya? Gak juga. Gak, jadi podcast ini bener gak salah. Gak juga. Gak salah bahwa Anda adalah seorang inspirator. Gak maksudnya itu mungkin karena gak pengen jelek aja ya. Maksudnya gak pengen kayak karena menurut saya face-nya mereka itu melihat kita akan selalu ke reflect. Itu akan kebawa ke yang lain gitu. Maksudnya kayak itu nanti jadi impactnya juga ke anak Indonesia yang lain. Berarti kalau misalnya Bubu tuh nggak baik misalnya, nanti judgementnya ke adik tingkatnya mungkin gitu ya. Bisa aja kan, maksudnya karena kita mencoba menghindari hal tersebut lah. Kita at least baik lah gitu di depan mereka. Pernah bolos kuliah nggak? Bolos kuliah sih. Kan kamu sibuk banget ya di PPI menurutku. Dengan tadi PPI negara, kemudian langsung kawasan, terus kemudian dunia, pernah nggak bolos kuliah? Kalau bolos kuliah sih enggak. Enggak. Cuma izin kuliahnya banyak. Izin kuliahnya banyak itu pas saat ikut KTT ASEAN, konferensi tingkat tinggi ASEAN itu kemarin sempat KBRI minta untuk mahasiswa untuk berpartisipasi ikut juga lah ya di situ. Ya salah satunya aku karena di PPI kemarin juga akhirnya. Lokasinya di mana itu? Di Bangkok. Nah itu mungkin salah satu pengalaman yang nggak mungkin aku lupakan seumur hidup ya. Gimana? Itu once in a lifetime mungkin ya. Itu 2019 itu pada saat itu memang Thailand menjadi hostnya untuk konferensi tingkat tinggi ASEAN ini. Dan itu benar-benar kayak semuanya dipersiapin sejauh mungkin gitu. Nah kemarin di situ mereka datang 10 pemimpin negara ASEAN itu datang dan alhamdulillah kemarin sempat jadi salah satu perwakilan mahasiswa juga di sana. Nah itu bisa langsung ketemu mereka secara tatap muka Perdana Menteri Singapura. Kapan lagi nih aku ketemu langsung tatap muka Perdana Menteri Singapura? Rasanya kayak ketemu siapa? Jadi kayak ternyata di ring 1 ya kita bahasa politik dan orang-orang ring 1 itu chill banget kayak maksudnya jadi omongannya tuh omongan yang sangat berbobot. Saya berpikirnya kayak gitu kayak wah keren banget ya kayak saya orang pelengkap-pelengkap yang nggak tahu apa-apa masyarakat biasa yang lihat kayaknya asik ya ini ya gitu ya ketemu mereka Perdana Menteri terus ketemu pemerintah negara lain juga yang benar-benar orang nomor satunya Rodrigo Duterte dan lain-lain dan itu menurut saya satu hal yang jarang didapatin oleh semua orang gitu. Kecuali kamu kerja di embassy atau jadi diplomat ya, atau jadi menteri ya yang mewakili itu. Nah di situ menurutku sangat menarik dan yang paling pertamanya adalah foto sama Jokowi jelas. Iya. Foto sama Jokowi di situ. Nah itu bisa ketemu Pak Jokowi. Pak Apa rasanya Bu? Apa sih? Jadi kayak segalanya kayak wah keren sih. Gitu. Pokoknya bahasanya keren aja terus lah di situ selama di sana kayak punya name tag yang bisa akses kemanapun yang bebas kayak gak tanpa security gitu enak banget kayak gitu. Itu pertama kali pengalaman yang mungkin menurutku bolos sih tapi ya mereka izinin. Dan kamu bolos bukan untuk jalan-jalan tetapi betul, untuk sesuatu yang worth it juga. Ya, sangat gitu. Worth it menurutku dibandingkan kuliah juga. Maksudnya ya hal di luar kuliah gitu. Nah, masih banyak sih sebenarnya kayak kongres di Cina terus. Kamu kayaknya sempat waktu itu ke Taiwan kan? Iya, kalau ke Taiwan sih ya ngapain itu? Self reward stress thesis. Berarti itu habis ngerjain tesis? Bukan, itu semenjak kayak selesai ujian proposal, ujian proposal itu setelah itu stres kan kayak ngejar untuk selesaiin bab 3 tapi tiba-tiba dapat tiket promo 900 bolak-balik ya 900.000 bolak-balik ya udah tanya teman gas gak nih ya, untungnya teman-teman yang deket itu adalah orang-orang yang yuk gas yuk tadi akhirnya kita langsung kayak short trip banget itu cuma 3 hari kayaknya nggak salah 2 hari atau 3 hari. Bubu soal hal lain nih yang mungkin didapatkan di S2 dan worth it juga adalah conference ya kan? Ya conference. Nah betul. Bubu selama S2 ya S1 dulu kemarin udah pernah di mana-mana, S2 itu juga conference nggak? Betul. Conference juga di mana aja? Conference itu terhitung ada 3 sekaligus dengan kampus ngadain kan.
program yang ngadain. Pertama itu di UGM. Saya kembali ke Indonesia karena kangen Kangen banget ya? betul. Cari conference di Indonesia, terus karena ketemunya UGM, terus ada temen dia bisa diajak tulis, ngajakin tulis, akhirnya udah apply dan ya conference di UGM. Jadi kayak kangen suasana Jogja, kangen gudeg mercon dan lain-lain. Suka pedes ya? Suka pedas. Pedes. Kangen ya apalah makan makanan Indonesia Iya, ya, iya. ya. Dan kedua itu di US Amerika Serikat, itu ada di New York kemarin, di Columbia ada conference juga, coba apply dan memang dari awal niatnya saya sudah niatin dari awal itu, sebelum apply conference itu saya pengen ke US selama S2 gitu. Akhirnya Ya, terwujud ya? akhirnya terwujud dan itu kayak dari S1 sih sebenarnya, kayak itu ada keinginan, cuma kayak bisa pengennya tuh pas S2 itu kayak pengen ke US dan coba alhamdulillah di situ dapat dana penelitian kan dan Oh iya benar. dan yang saya bilang adalah karena full funded dari kampus itu, jadi saya balik ambil data di Indonesia tuh bolak-balik tiket pesawat gratis, nggak dibayar. Berapa kali tuh kamu bolak-balik? Dua kali aja sudah cukup kali. sebenarnya, 2 kali. Sekali balik langsung balik ke Thailand lagi itu udah cukup datanya. Jadi saya nggak terlalu banyak keluarin biaya untuk dana penelitian dan akhirnya dananya dibawa ke US. US. Dan itu boleh ya? Boleh. Dan itu karena benar-benar fresh money dikasihnya kan. Jadi kita yang manage sendiri dan Keren ya. ya itu akhirnya bisa ikut ke sana dan itu wow, so excited, bener-bener kayak jet lag gitu. kayak bener-bener beda 12 jam. 12 jam. 12 jam kita di sini siang, di sana kita di sini pagi, di sana dia malam gitu ya. Itu pertama kalinya. Terus ketiga itu dari kampus sendiri, itu memang salah satu persyaratan. Jadi di program itu menyediakan salah satu persyaratan adalah conference untuk luluskan. Tapi akhirnya program menyediakan itu, apalagi namanya wadah. Untuk conference, untuk persyaratan itu dan lain-lain. Tapi sebenarnya kalau misalnya kamu udah conference yang di dua tadi, di UGM sama di US tadi, bisa nggak itu dijadikan apa? Ya udah untuk karena udah conference bisa lulus gitu? Enggak, soalnya untuk yang ini spesifik untuk kampus atau program itu adalah untuk tesis kita gitu, presentasi untuk tesis kita. Jadi kita nggak perlu cari conference luar untuk presentasi tesis kita, tapi mereka udah nyediain gitu. Sama satu itu juga project sih sama dosen-dosen. Tapi menurutku ini juga salah satu pengalaman yang paling berharga sih. Itu pertama kalinya ketemu dosen dari beberapa negara Asia, bahkan Amerika Serikat, itu kayak satu project kecil, hanya orang-orang tertentu, itu kayak mereka adalah profesor-profesor yang terkenal menurut saya. Dan itu berapa bulan kamu? Itu sebenarnya acaranya 2 hari, cuma kayak ketemu mereka ngobrol, ngejokes, lempar jokes. Ternyata profesor juga bisa ngejokes gitu ya? Iya, jokesnya tapi berbeda. Ya itu asik di situ. Oke, menurutmu nih Bu, ketika kita memutuskan untuk S2, ya kan, jadi kalau misalnya teman-teman itu ya udah daripada belum kerja misalnya, kemudian kayak kita S2, nah penting nggak sih skill untuk menulis gitu? Karena kan tadi Bu sudah sampaikan soal conference, kemudian soal 1 tahun 2 bulan itu nulisnya juga menurut aku cepet loh, ya kan? Tapi itu pressure. Sleepless nggak? Sleepless sih. Nah itu gimana menurutmu? Maksudnya skill untuk menulis, kemudian apa sih yang harus dipersiapkan sampai ya kamu on the track aja. Jadi kayak lulus kuliah S1 3,5 tahun, kemudian S2 1,2 tahun dengan kamu tuh ya masih bisa improve dirimu, skillmu dari organisasi kayak gitu. Oke. Kalau aku sih menurutku menulis itu paling penting sih. Jelas ya, karena ujung-ujungnya nanti kalian akan diminta menulis juga. Enggak bunch of essay, banyaknya essay yang kita harus ini, terus gak hanya dibaca, gak dipresentasikan, tapi kita harus nulis juga. Begitupun tugas-tugas atau ujian akhir semester tuh selain ujian biasanya tuh tetap ada paper yang harus kita kerjakan, dan itu menurutku selain skill presentasi atau komunikasi atau speaking, itu nulis itu paling penting. Nah, di sini jadi menurut saya untuk lanjut S2 tuh memang
70% itu kita harus nulis juga gitu. Harus fresh improve, untuk mau improve nulis ya? mau nulis itu benar. Walaupun ya saya agak malas dikit sih, cuma ya mau nggak mau kita harus nulis karena ketika ada pressure, saya pikir ya ketika ada pressure di situ keinginan itu akan semakin ini sih meningkat juga. Kayak ketika kita ada kan orang yang nyerah tapi ada orang yang malah termotivasi untuk untuk nyelesain gitu biar gak hilang stresnya kan. Iya, Kalau bener. kita selesaikan itu kan justru malahan hilang stres kita setelahnya gitu. Nah, kalau tadi udah ini ya, udah cerita banyak soal good things-nya atau privilege-nya ketika kita ngambil kuliah di luar negeri. Bisa jadi ketika kita S2 di dalam negeri, kita nggak dapet kayak PPI tadi, Betul. jaringan-jaringan lain gitu kan. Betul. Nah, itu adalah privilege yang dimiliki oleh mahasiswa-mahasiswa yang kuliah di luar negeri. Apa nggak ada hal negatifnya atau nggak enaknya ketika S2 itu apa? Ada nggak, Bu? Atau selama ini baik-baik aja sesuai dengan story yang kamu post gitu kan? Ya jelas ada lah. Gak mungkin gak ada gitu. Yang menurutku bad things itu sebenarnya balance juga ya dengan kita kuliah di S2 di luar negeri itu ada fun thingsnya ada bad things karena itu nggak akan selalu baik terus gitu. Bad thingsnya sih menurut aku adalah jauh dari makanan Indonesia. Susah banget Di sana nggak ada? susah banget cari makanan Indonesia. Jadi aku justru memang tipikal yang memang agak susah dengan makanan. Personally gak terlalu cocok dengan makanan Thailand dan itu torture me, benar-benar kayak menjadi problem selama aku setahun lebih di sana, menjadi problem besar lah di sana. Itu sampai kata teman-temanku, kurusmu kayak benar-benar kurus orang gak pernah makan gitu gara-gara ini. Ya akhirnya Padahal duitnya banyak ya. Gak juga. Ya kayak benar-benar ini kayak makanan Indonesia tuh ya satu hal sih menurut aku, dimanapun kamu berada kamu akan selalu ingat rumah sih gitu. Itu kayak kamu di luar senang-senang tapi kamu akan kembali, kamu akan senang kayak Indonesia gitu. Kayak kamu misalkan ada sesuatu hal yang akan membuatmu kangen lah intinya gitu. Dan akhirnya pulang. Itu misalnya itu pertama. Terus jauh dari keluarga, maksudnya kayak komunikasi di sana kan lumayan susah untuk ini, gak seintens kalau kita di Indonesia, walaupun misalnya saya di Jogja, orang tua di Sulawesi gitu. Terus apalagi ya namanya, ya first itu adalah komunikasi, gak semua bisa orang paham, jadi itu mungkin lumayan difficult ya, lumayan susah untuk berkomunikasi karena Thailand itu ya bukan bahasa utamanya adalah bahasa Inggris, mereka adalah bahasa Thai sendiri. Terus di sana potong rambut mahal. Berapa bat? Sekitar 100 ribuan untuk cowok. Itu ini barbershop yang biasa aja loh itu. Yang kayak misalnya potong Madura gitu di sini nggak sih? Ya maksudnya lumayan modern sih, cuma ya di situ pokoknya yang paling murah ya? Yang paling murah 100 ribuan. 100 ribuan. Kayak, ya menurut saya sih itu ya lumayan mahal lah bagi cowok ya yang harus pengen tampil rapi dan lain-lain. Itu bad thing sih. Sama apa lagi ya? Ya di sana itu ya pressure emang semakin kuat karena mungkin kita jauh, gak ada motivasi, itu jarang ya. Jadi kalau kita di Indonesia kan orang tua sih emang akan selalu memotivasi teman-teman dekat, tapi di sana kan kayak kamu sendiri gitu loh, kamu yang harus survive sendiri. Ya, kalau kamu gak survive ya kamu nangis aja atau nyerah gitu, karena di situ karena independen kamu benar-benar dilatih, terus mental kamu benar-benar dilatih di sana gitu menurutku. Ya jadi saya bisa kayak akhirnya belajar masak dengan ada gitu. Masak apa Bu pertama kali di sana? Bakwan. Bikin bakwan? Bikin bakwan sama ini apa? Perkedel jagung. Wow. Perkedel jagung sama coba-coba buat tempe. Ngerasain Indomie nggak di sana? Iya, Indomie jelas. Itu beda nggak rasanya sama Indo? Beda. Kan udah diimpor ya? Ya beda, betul, beda sekali ya itu. Dan akhirnya ya kata temanku sih, katain aku adalah KFC boy. Ya, KFC. Iya hampir kayaknya temanku hampir setahun itu aku makannya KFC. KFC aja. Makan siang tuh pasti udah. Berarti betul-betul nggak cocok dengan masakan Thailand? Ada yang cocok dikit tapi lumayan jauh gitu. Jadi ya. KFC boy. Iya KFC boy.
Berarti nggak pernah kehabisan uang ya Bu ya? Kehabisan uang sih iya. Pernah ngalamin? Uang menipis ya pernah. Tapi kalau misalkan kalau kita dikasih uang kan kita manage sendiri kan bagaimana kalau udah tahu misalkan ya seperti biasa lah kalau di Jogja ya. Kalau udah tahu duitnya semakin dikit ya semakin dikurangi ngiritnya. Makan mungkin ya sekali sehari lah bisa. Pernah? Sekali sehari bisa. Tuh, jadi di luar negeri itu nggak Nggak seneng sama doang sekali, ya. aja kan. Jadi kita pernah makan cuma sehari. Sekali sehari. Iya pernah, apalagi kalau masa-masa nulis tesis, Tesis, ada under pressure ya kayak udah makan tuh udah belakangan lah juga, apalagi duit dikit ya tambah stres kan. Jadi ya udah makan sekali ya udah fokus Yaudah. nulis tesis aja gitu. Oke. Jadi gitu. Nah itu ya teman-teman. Jadi nggak selamanya kuliah di luar negeri itu cuman enak-enaknya doang. Betul. Tapi survive kita sebenarnya nangis sih, tapi nggak mau diliatin Jangan aja betul. gitu. Oke, kalau soal budaya tadi ya, kamu sempat nyinggung kalau kamu suka dengan budaya sana, kemudian how they live gitu. Kemudian ada nggak culture shock yang kamu alamin di sana selain makanan ya? Oke. Kalau makanan jelas tadi. Kalau culture shock sendiri, saya karena sejak 2015 udah pernah ke Thailand iya, saya 15. nggak terlalu kaget sih ya dengan apa yang ada di sana sebenarnya. Cuma ya kan orang kita Thailand langsung bilangnya lady boy, Iya. Pattaya dan lain-lain gitu karena Pernah nggak ketemu Lady Boy? ya teman anak di universitas kan banyak ya, jelas banyak ya. Jadi cuma apa ya kayak itu bukan sesuatu yang ya kita shock, cuma terkadang itu dibawa lucu aja gitu kayak Ya udahlah ya, udah, gitu ya. gitu tapi unik gitu gaya-gaya mereka. Yang bikin aku seneng adalah gaya-gaya mereka itu benar-benar kayak film Thailand lah yang sering banyak lawaknya ya, komedinya ya, mereka juga kayak gitu menurutku, lucu-lucu aja kayak oke, ini pakai apa blush on terlalu gede apa menor dan lain-lain kayak ngakak aja gitu. Cuma itu culture shock tapi karena apa ya udah ya dia anggap biasa aja gitu. Terus kalau culture shock sih mungkin untuk menghindari ya biar kita kalau keluar itu jangan terlalu culture shock, adalah open minded aja gitu. Maksudnya kayak culture mereka sama kita sangat berbeda jelas. Mungkin kayak salah satu contohnya mungkin di sana kita bisa lihat orang ciuman ya nggak usah kayak shock banget liatin ini gitu, orang ciuman gitu kayak ya julid kayak itu orang ciuman di depan umum karena itu menurut mereka ada hal yang biasa. Jadi mungkin selama di Indonesia kita coba open minded dikit walaupun karena kita punya batasan sendiri gitu. Jadi kita lihat orang ciuman ya kita tahu mungkin itu budaya mereka karena jujur di Thailand itu budaya menurut salah satu mereka masyarakat yang sangat fleksibel. Jadi di sana mereka merayakan hampir semua perayaan festival luar negeri ya kayak mungkin sama di Indonesia kayak Halloween, terus Imlek dan lain-lain. Terus tapi benar-benar kayak dirayakan gitu. Terus walaupun misalnya agama mereka kayak Christmas, agama mereka Buddhis tapi mereka tetap dirayakan Christmas gitu. Jadi dengan tipikal masyarakat kayak gitu bukan sesuatu yang hal kayak budaya-budaya lain banyak yang masuk gitu di Thailand. Jadi kayak di apartemen ya ada mahasiswa yang sudah serumah satu tapi belum satu menikah atap gitu belum ya? menikah satu atap gitu ya. Jadi kita ya shock nggak melihat itu kan. Cuma kayak ya udah karena itu mereka ya kita beda gitu. Kuncinya adalah open minded aja. Jadi banyak baca juga sih kayak gimana. Jadi kita kalau nggak tahu apa-apa, kalau kita udah baca kan kita kesana, oh udah ini yang aku baca nih. Ya, gitu. Akhirnya kita ya adaptable tapi nggak ngikut gitu lah. Maksudnya kayak udah anggap ya udahlah gitu. Mereka kita beda gitu. Oke Bu. Ya itu tadi cerita soal dari S1 kemudian Bu S2 pengalamannya banyak luar biasa dan mungkin ya itu yang bisa diambil adalah ya kita kalau bisa jadi orang yang multitasking atau kalau enggak kita bisa mengidentifikasi diri kita sendiri kali ya. Jadi harus kita tuh orang seperti apa. Jadi biar tetap balance kemudian tetap punya jaringan, tetap punya nilai akademik yang bagus. Nah kayak gitu. Plan Bubu ke depan
seperti apa nih? Kan masih Oke. muda ya, masih muda, bertalenta, Enggak juga. inspirator loh. Ini bener kan diundang di sini karena sangat menginspirasi dan ya aku terkesima sih dengan cerita-cerita kamu tadi. Enggak sih. Masih banyak yang lebih dari itu. Orang-orang yang lebih. Tapi rencana sekarang sih ya, untuk rencana sekarang ya fokus yang jalanin sekarang. Selain itu memang pengen ada keinginan untuk lanjut kuliah S3 gitu. Semoga disegerakan. Amin, 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 amin. Semoga disegerakan, dan memang apalagi namanya ya, kayaknya pengen sampai sana dulu baru istirahat untuk kuliahnya. Maksudnya istirahat kuliah kayak maksudnya kayak yang secara formal ya, kuliah formal yang dan lain-lain itu di sana. Karena menurut saya S3 mungkin untuk jenjang pendidikan yang formal itu adalah mungkin salah satu puncaknya. Yang terakhir ya. Gitu. Karena Bubu juga concernnya ke dunia akademik. Dunia akademik dan motivasi dari dosen, terus supervisor selama S2 memang sampai sekarang komunikasi sangat nge-backup informasi dan lain-lain. Jadi saya pikir wah, kenapa enggak dicoba gitu. Dan salah satu yang motivasi juga adalah saya lihat dosen-dosen di sana itu muda-muda jadi S3. Jadi kayak profesor. Berapa tahun? Mereka itu di umur 28 itu udah ada yang S3. Ada satu dosenku cantik banget. Cantik banget tuh, Bang. Cantik ya, bukan dari cowok ke cewek jadi cantik. Bukan cantik cewek, benar Cantik ya. cewek. Dan itu menurutku sangat brilian orangnya. Dan itu saya kayak bisa ya kayak orang yang kan orang misalnya melihat bahwa kita itu adalah nerd ya, kayak orang yang selalu pengen kuliah itu adalah suatu nerd kayak. Tapi di sisi lain sama kuliah di talent itu saya melihat bahwa mereka itu emang belajar terus tapi masih bisa balance dengan kehidupan sosial dan lain. Jadi saya pikir kayak wah keren ya, kayak mereka ini kayak udah masih muda, masih belia gitu, ya udah S3, dan ada teman juga yang sekarang udah lagi lanjut S3 kayak masih muda banget, kemungkinan dia selesai di umur 27 gitu. Wow, Jadi muda banget berarti. masih muda banget, jadi itu mereka kayak gak ada gap S1, S2, S3 terus lanjut kayak wow keren. Jadi saya coba pengen lah ya, mumpung masih muda, masih otaknya masih berkapasitas, belum mikirin hal-hal yang lain, ya udah di situ. Tahun ini 4 bulan lagi berakhir. Jadi kayaknya tahun depan lah ya. Boleh dikasih bocoran nggak pengennya kemana untuk melanjutkan S3? Seperti biasa, preferensiku kan yang penting full funded. Dimanapun yang penting full funded. Tapi kalau ada keinginan sih pengennya ke mainland China. Mainland China. Iya iya. Keren. Semoga bisa tahun depan lah. Amin. Oke, terakhir nih Bu, karena kita sudah banyak banget ngobrol dan tadi banyak banget juga yang mungkin sudah disampaikan. Apa sih tips and tricksnya biar bukan jadi bubu tapi menjadi ya tetap berprestasi, kemudian lu habis S2 itu lu juga bisa kerja, jangan sampai lu selesai S2 terus mandek gitu kan. Kan kadang gitu Bu, kadang sekarang tuh mahasiswa aku menemui S1 kenapa lanjut S2 ya karena masih nganggur, jadi S2 aja gitu, nanti S2 selesai terus kamu mau ngapain gitu. Nah tips and triknya gimana? Oke, kalau aku sih pertama adalah ini selalu aku motonya dari Steve Jobs ya, stay hungry, stay foolish. Jadi tetap merasa lapar, tetap merasa bodoh gitu. Jadi dengan adanya itu kamu akan selalu mencari jati dirimu gitu loh, dan kamu akan mendapatkan planmu. Jadi misalkan nih, saya pikir bahwa orang yang bingung itu, misalkan kayak gak dapat mau kerja di mana, itu karena mereka belum punya ada dreams ya, kayak pengen gini nih, pengen plannya kayak gini dan lain-lain, coba mencapai ini. Terus kalau misalkan capaian ini gagal, terus ada backupnya yang kemana gitu. Nah itu menurutku yang harus dipersiapkan ya, kayak stay hungry, stay foolish ini. Jadi kamu bisa belajar dimanapun menurutku, kayak misalkan sekarang lagi independent research tapi aku coba expand ke hal yang lain, coba ngajakin teman bangun startup atau misalkan ini ya, jadi cobalah segalanya gitu. Jadi kamu bisa belajar, kamu akan menemukan dirimu di situ. Gitu aku sih menurutku gitu. Jadi coba semuanya aja dulu, nanti kamu akan menemukan yang mana yang akan jadi jalanmu. Walaupun menurut saya akademik itu adalah comfort banget. Kalau aku sangat comfort sih. Ya mungkin itu kan jadi utamanya, tapi kan banyak sekarang kan anak muda yang nggak cuman itu kerjaannya. Betul. Kan.
Jadi bisa hal lain. Bisa jadi influencer mungkin. Nah, betul. Gitu. Yang penting bisa apa tadi kalau misalnya bahasa Thailandnya nggak punya uang apa? Mai mitang. Kalau punya uang? Mitang. Mit. Yang penting yang penting mitang. Mitang. Yang penting Ya, mitang. jadi itu ya. Pokoknya duit as long as itu earn money. Menurut aku Yeah. sih kayak kalau kamu masih bingung ya lakukan apapun yang bisa menghasilin duit gitu. Jadi itu juga karena kita juga budaya di Indonesia kan kita harus udah mungkin ya apalagi kalau lulus S2 itu independen ya, maksudnya at least kamu udah bisa ngasilin duit gak fully dapat dari Ya, orang betul. tua gitu loh. Jadi walaupun orang tua terkadang paham kita masih butuh, tapi at least kamu udah dapat lah beberapa untuk dirimu sendiri nge-cover ya, misalkan aku kayak bayar kos misalkan gitu ya. Jadi nggak usah minta lagi. Untuk bayar kos atau biaya hidup gitu. Ya. Oke, gitu teman-teman. Jadi seru banget ngobrolnya sama Bubu. Thank you. Dan semoga ada insight yang bisa diambil dari sini. Dan kita ketemu lagi di seri selanjutnya. Dan makasih banget Bubu sudah sharing. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Bye-bye.